Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Saya masih berdialog bersama dengan mantan Kabareskrim Susno Duaji dan juga kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti. Saka Tatal dan juga Sudirman Titin Prialianti. Saya ingin ke Bu Titin terlebih dahulu. Bu Titin, sejauh yang Anda tahu dan juga ikuti, sebetulnya kasus Vina dan Eki ini sudah sampai mana sih Bu Titin? Eh, Kalau perkaranya sendiri kan kita hanya tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Nggak tahu kenapa sih, kalau saya sih punya keyakinan yang luar biasa. Kelihatannya anak-anak akan pulang akhir tahun ini, mudah-mudahan amin. Gitu. Tetapi kalau proses-proses lain yang sedang dijalankan, karena saya juga pernah dipanggil oleh Bareskrim dengan kapasitas sebagai saksi atas laporan Bapak Jutek Bongso selaku kuasa hukum ketujuh terpidana Mabes Polri. Kemudian juga saya sudah memberikan keterangan-keterangan yang sesuai dengan pertanyaan, juga menyodorkan bukti-bukti sesuai dengan yang diduga dilakukan telah terjadinya tindak pidana. Anda terakhir dipanggil Bareskrim tanggal berapa ya, Bu? Lupa tanggal berapa, tanggal awal bulan kayaknya ya. Awal bulan ini ya? Oke. Yang dikonfirmasi apakah soal perkara kasusnya atau soal perkara dari terpidana? Jadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bapak Rudiana, satu mengenai dugaan adanya keterangan palsu, memberikan keterangan palsu, padahal keterangan itu tidak sebenarnya gitu. Kemudian juga dugaan melakukan tindakan penganiayaan, memaksa melakukan tindakan penganiayaan. Kemudian juga ada beberapa pasal. Jadi ada, kalau nggak salah, 5 pasal, termasuk perampasan kebebasan. Oke. Bang Jute kan bilang kalau proses 6 terpidana sudah sampai di MA. Bagaimana dengan Sudirman, Bu, sejauh ini? Kalau saya sih ini sih feeling ya, kelihatannya keputusannya juga akan bersamaan lah, karena Sudirman dengan 6 terpidana lainnya juga kan prosesnya juga tidak terlalu lama. Oke, kita juga berbicara soal kasus-kasus penyiksaan yang kemudian santer terdengar tahun 2016. Kita punya Menteri HAM yang baru saat ini, kita punya Pak Natalius Pigai, dan beliau juga merupakan aktivis hak asasi manusia asal Papua dan pernah menjadi anggota Komnas HAM. Anda menaruh harapan apa pada sosok Pak Natalius? Kalau saya melihatnya, tokoh-tokoh yang saat ini berada di dalam kader, tokoh-tokoh yang luar biasa, yang sangat saya punya keyakinan akan memiliki keberpihakan kepada masyarakat, terutama mengenai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Gitu. Karena ternyata dalam salah satu statementnya, Bapak Oto Hasibuan juga menyatakan itu. Jadi Bapak Prabowo menyatakan agar keberpihakan keadilan kepada rakyat, seperti yang disampaikan di dalam sambutannya. Dan Anda melihat bahwa pihak-pihak yang sebelumnya sempat menyatakan akan fokus di kasus ini masih tetap pada pendiriannya? Di 2016 ya, Mbak. Ya, ada beberapa pihak yang masih bersikukuh pada peristiwa itu ada, dan mereka itu terpidana itu pelakunya. Tetapi sebenarnya kan fakta-fakta di persidangan PK, kemudian dari adanya ekstraksi yang justru disodorkan oleh kuasa hukum dari ketujuh terpidana, justru membuktikan tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas yang sudah saya yakini sejak 2016 itu, Mbak. Oke. Pertanyaan yang sama Pak Susno, Anda melihat bahwa pihak-pihak yang kemudian terlibat dalam kasus ini, siapapun itu, masih tetap dengan pendiriannya, Pak Susno? Pak Susno, kami belum bisa mendengar suara Anda dari studio, Pak. Gini, baik, sudah. boleh saja mereka tetap pada pendiriannya, tetapi itu tidak bisa hanya dengan omongan ya. Artinya harus dengan bukti, karena ini masalah hukum. Misalnya, saya tidak melakukan itu. Nah, buktinya apa? Nah, adakah alibinya? Adakah bukti forensik bahwa dia tidak berbuat demikian? Kan Sudirman datang ke pengadilan dalam perkara PK sebagai saksi, dia menunjukkan bukti ada luka tembak di pantatnya, dan dia mengatakan
itu dilakukan di kantor polisi. Nah, bantah itu dengan bukti. Jadi siapa yang nembak itu? Jadi tidak ada masalah kalau seorang mengakukan saya tidak, saya ini boleh-boleh saja omongan, tapi omongan itu harus dibuktikan begitu. Mhm. Oke, sejauh Ya, ini, bolanya kan ada di MA sekarang Pak Susno, kita masih tunggu ya, kemudian, hasil dari PK, baik itu 6 terpidana maupun juga Sudirman. Dengan pergantian kepemimpinan ada Pak Sunarto, Ketua MA sekarang, walaupun memang tidak jauh-jauh, beliau sebelumnya adalah Wakil Ketua Bidang Yudisial MA. Tapi melihat pergantian kepemimpinan ini, bisakah sebetulnya, satu pemimpin termasuk pimpinan MA punya komitmen untuk kemudian mempercepat proses-proses atau kasus yang kemudian menyita perhatian publik, termasuk dengan kasus Vina dan juga Eki. bisa saja karena dia kan bisa memerintahkan daripada tim ya, tim majelis hakimnya untuk mempercepat pemeriksaan sehingga cepat ada putusan. Bisa tinggal tergantung pengumuman ini. Oke, Baik. sebentar Bu. Oke, saya ingin ke Bu Titin terlebih dahulu kembali. Bu Titin, ketika kemudian kita berbicara soal bidang hukum, ada juga praktisi di bidang hukum, kemudian kita punya pemimpin-pemimpin baru termasuk di bidang hukum. Eh, dari hal mungkin pemasyarakatan misalnya. Pemasyarakatan ini kan berkaitan langsung dengan kasus-kasus napi yang kemudian disiksa atau ya napi secara keseluruhan. Apa sebetulnya yang menjadi concern Anda dengan pemimpin-pemimpin baru ini soal pemasyarakatan? Ya, eh, memang kan bukan hal yang sudah menjadi rahasia umum ya Mbak ya. Mm-mm. Ketika masyarakat bermasalah, baik di tingkat penyidikan maupun walaupun sudah berada di tempat-tempat yang dianggap apakah itu di rutan, apakah di lapas, ada hal-hal yang menurut saya memang tidak lazim dan tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu. Mohon maaf, saya sering kali mendengar cerita ketika misalnya seseorang yang saya menengok bukan atas nama kuasa hukum tetapi atas nama keluarga, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kadang-kadang mereka mengeluhkan, ibu nggak usah nengok deh bu ke orang tuanya, kenapa? Karena kalau nengok kita tuh ada jatah-jatah yang harus kita sampaikan. Jadi saya kadang-kadang miris karena saya juga berulang kali misalnya saya menghadiri klien saya yang berada di lembaga-lembaga pemasyarakatan, ketika harus kami menengok, kemudian juga dia harus menyerahkan sejumlah uang. Nah itu yang sebetulnya kondisi-kondisi ini yang secara umum memang terjadi dan saya yakin ini diakuilah oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin yang berkonflik dengan hukum, bermasalah dengan hukum, hal-hal seperti ini kan sudah menjadi rahasia umum. Saya seringkali mendengar informasi ketika saya datang ke klien saya, dia nangis-nangis, kalau ibu nggak bawa duit, ibu nggak usah nengokin saya. Itu luar biasa pedih buat saya. Lepas daripada kasusnya seperti apa, lepas dari apa yang dia hadapi saat itu yang kadang-kadang saya berat apabila saya membawa keluarga menengok, walaupun itu udah statusnya udah napi ya, sudah ada di dalam. Jadi saya berharap kepada yang sekarang berada di bidang hukum, kemudian juga yang berkaitan dengan masyarakat yang berkonflik dengan hukum, apakah dalam proses, apakah sudah di dalam, itu akan memperbaiki permasalahan-permasalahan yang sepertinya sudah menjadi gunung es dan memang harus segera dibenahi dengan sangat cepat, karena tidak bisa menganggap bahwa orang bermasalah dengan hukum itu mempunyai kesalahan yang besar atau mempunyai, tetapi tetap saja hak-hak mereka kan tetap saja harus diperhatikan, hak untuk ditengok, kemudian hak tidak mendapatkan keadilan meskipun sudah ada di dalam, hak menjadi manusia yang seutuhnya walaupun masih tidak ada di dalam. Bagaimana dengan sistem peradilan, Bu Titin? Apa yang menjadi concern Anda soal hal ini? Bu Titin, kami belum bisa dengar suara Anda. Bu Titin mungkin ke mute, Bu.
Bu Titin. Di Cirebon Ya, sendiri, silakan. ya, di Cirebon sendiri memang walaupun saya tidak bisa menyatakan itu secara general, tetapi memang masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan ada masyarakat yang berkonflik dengan hukum gitu. Sebenarnya berkonflik dengan hukum itu bahasa untuk anak yang berkonflik dengan hukum ya, tetapi ketika ada yang masyarakat yang berkonflik dengan hukum, walaupun sebetulnya itu bisa diselesaikan secara mediasi, secara kekeluargaan, kadang-kadang diberikan informasi yang terlalu jauh sehingga masyarakat juga menghadapi ketakutan ketika walaupun baru di tingkat misalnya di tingkat kepolisian, tetapi nah itu hal-hal seperti itulah yang seharusnya dibenahi sesegera mungkin. Apalagi misalnya karena jarang sekali masyarakat yang terinformasi dengan benar apa yang terjadi, bagaimana dia bisa berhadapan dengan hukum. Sebetulnya masyarakat punya kekhawatiran yang luar biasa walaupun baru mendapatkan surat panggilan dari kepolisian, walaupun itu sebagai saksi. Itu Mbak. Jadi Bu Titin, Anda ingin sebutkan bahwa atau menggambarkan soal potret peradilan di daerah Anda seperti itu, Bu Titin, atau mungkin dari contoh-contoh kasus lain di daerah-daerah lain? Saya sih melihatnya juga hampir semua daerah juga kelihatannya sama lah. Saya nggak paham apa yang harus dibenahi dari awal gitu. Tetapi saya berharap dari kabinet yang baru ini, dari pemerintahan yang baru, dari konsentrasi Bapak Presiden yang berkeadilannya kepada masyarakat, saya sih berharap mudah-mudahan tahun ini pembenahan di bidang hukum akan dapat dilakukan oleh kabinet yang baru. Baik, saya kembali ke Pak Susno. Bagaimana pandangan Anda, Pak, soal dari konteks atau bidang pemasyarakatan, apa yang jadi catatan Anda, termasuk juga dengan sistem peradilan, Pak Susno, ini yang sering kali kita dengar, apalagi dalam kasus Vina dan Eki, soal peradilan sesat, soal penyiksaan napi, apa yang menjadi catatan Anda di sini? Pak Susno, masih ke-mute, Pak. Nah, pertama saya menyambut baik niat yang sudah disampaikan dalam pidato. Tetapi tidak cukup dengan niat saja. Karena beberapa presiden pun juga niatnya begitu. Nah, presiden sekarang saya penuh harap. Apalagi beliau telah memecah Kementerian Hukum dan HAM, menjadi ada Kementerian Pemasyarakatan dan Imigrasi, berarti akan ada perhatian khusus tentang pemasyarakatan dan imigrasi. Dan ada lagi Menko Hukum dan HAM, kemudian ada Wamen lagi. Nah, ini kita harap Menko ini adalah betul-betul menjalankan politik hukum untuk memperbaiki sistem. Sistem itu memperbaiki hukum kita. Tetapi saya tidak begitu yakin. Nah, saya akan lebih yakin kalau manakala Presiden memanggil semua kementerian dan badan-badan atau lembaga negara yang terkait dengan hukum. Misalnya Kemenkumham, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kemenkum, HAM, dan kemudian memanggil KPK dan lain-lain yang terkait dengan bidang hukum. Beliau langsung stressing bahwa kebijakan saya adalah ini, dan saya beri waktu dalam 3 bulan ini harus terlaksana. Dan juga ada pengawasan. Sebabnya kalau tidak, tugas presiden itu sangat banyak. Sangat banyak, sangat berat. Kalau beliau kurang perhatian, misalnya hanya hukum disinggung begitu saja, tidak diberi perhatian khusus, maka ini ya akan begitu-begitu lagi. Tidak ada ubahnya, bahkan bisa tambah parah. Tapi apapun juga, karena pemerintahan ganti, kita wajib untuk penuh harap dengan pemerintah baru. Tapi kita tinggal tunggu mana buktinya. Nah, bukti yang terdekat adalah kita lihat putusan MK, putusan PK terhadap 8 terpidana yang telah mengajukan peninjauan baru ini secepatnya
sesuai dengan keadilan yang sebenarnya, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap sebenarnya. Mhm. Nah itu kalau itu terbukti dalam waktu dekat, berarti ada keseriusan. Nah tapi kalau ini tidak terbukti, ya bukan apa saja. Oke, Pak Susno, tapi dalam konteks peradilan Vina, apakah ini menggambarkan wajah hukum di daerah secara keseluruhan, atau bagaimana Pak Susno kira-kira? Iya, ini kan potret apa yang terjadi pada Vina dan ITI Cirebon, apa terjadi pada Sengkon dan Karta, apa yang terjadi pada kasus-kasus lain. Ini kan potret yang terangkat dari 280 juta penduduk Indonesia. Itu yang terangkat. Kasusnya bukan hanya 3 atau 4 ini. Bisa di bawah permukaan ratusan. Banyak sekali kasus seperti ini. Nah, kesempatan ini kasus Vina dan ITI Cirebon ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki penegakan hukum di Republik Indonesia. Baik atau tidak penegakan hukum ini tergantung daripada elit-elit yang mengawaki daripada lembaga penegakan hukum. Kalau elit-elit yang mengawaki lembaga penegakan hukum itu serius dan memberikan perhatian khusus, tidak terlepas dengan fungsi kontrolnya, mengontrol ke bawah dan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Selama institusi penegak hukum mencari pembenaran, artinya walaupun salah, yang penting bagaimana saya membuat sesuatu yang salah itu menjadi seolah benar demi nama baik institusi. Maka penegakan hukum kita ya akan begini-begini saja. Gerbong 6. Oke, kebenaran dan bukan pembenaran. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, kita jeda terlebih dahulu.